Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para istri wajib tahu, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seorang istri acap kali tanpa sadar melakukan tindakan berdosa terhadap suami, bahkan menganggap dosa tersebut adalah hal yang biasa saja. Agama Islam sudah mengatur semuanya tentang kewajiban seorang istri terhadap suami. Sekarang tidak sedikit dijumpai seorang istri yang berbuat dosa pada suaminya, berkelakuan tidak baik terhadap suami, bahkan ada yang sampai memaki suaminya. Padahal suaminya merupakan orang yang soleh, baik akhlaknya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka. Berikut ini adalah ulasan beberapa dosa istri terhadap suami yang juga Allah akan melaknatnya. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Mengingkari kebaikan suami. Diperlihatkan neraka kepadaku, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah? Rasul menjawab, tidak. Mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun. Tidak menghormati keluarga suami. Seorang suami harus berlaku lembut pada istrinya. Namun demikian, istri pun wajib bersikap lembut pada keluarga suami, terutama kedua orang tua suami. Jangan sampai istri memonopoli suaminya, sehingga bahkan ibu dan bapaknya sendiri tidak bisa mendapatkan hak mereka terhadap anak laki-lakinya. Dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat Ibnu Jabir menceritakan, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, saya memiliki harta dan anak, dan bagaimana jika bapak saya menginginkan meminta harta saya itu? Rasulullah menjawab, kamu dan harta kamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Menolak ajakan suami berhubungan badan. Di dalam Islam, seorang istri yang menolak ajakan suami untuk bergaul berarti dia istri yang membuka pintu laknat dari Allah terhadap dirinya. Rasulullah SAW bersabda, apabila laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian ia menolak untuk datang, lalu laki-laki itu tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat oleh malaikat hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Tidak menemani suami tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Jika seorang istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin suami terlebih dahulu. Mengesampingkan kepentingan suami karena kepentingan lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita? Sabdanya, suaminya. Saya bertanya, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang laki-laki? Jawabnya, ibunya. Hadis riwayat Bazar dan Hakim. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istri terlebih dahulu mementingkan suaminya dibandingkan ibunya atau ayahnya. Istri harus meminta izin suaminya jika ingin memenuhi kepentingan orang tuanya. Ridho Allah, ridho suami. Surga istri mengalir dari suami. Berias bukan untuk suami.
Dalam Islam, istri hanya diperbolehkan hanya berdandan, mempercantik diri atau berhias hanya kepada suaminya saja, sehingga suami semakin cinta dan sayang kepada istri dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Rasulullah SAW pernah ditanya, apa ciri wanita yang paling soleha? Beliau menjawab, yang menyenangkan suami ketika dilihat dan mentaati suami ketika diperintah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Mengungkit kebaikan dirinya terhadap suami. Tidak sedikit istri yang mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suaminya, sehingga menyakiti dan merendahkan suaminya. Hal ini merupakan perkara yang amat besar dosanya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat nanti. Dia tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengatakannya sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Membangkang terhadap suami atau nusyuz. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Menceritakan tentang fisik wanita lain kepada suami. Jangan pernah mengumbar sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Sudah seharusnya menjaga rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain, kemudian menceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah melihat keadaan wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluar rumah tanpa minta izin suami. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Fathul Bari. Kecuali dalam kondisi terpaksa yang mengharuskan wanita keluar rumah tanpa harus meminta izin suami karena kesulitan jika harus meminta izin kepadanya. Mustafa Ar-Ruhaibani mengatakan, seorang istri diharamkan untuk keluar tanpa izin suami, kecuali karena alasan darurat, seperti membeli makanan karena tidak ada yang mengantar makanan kepadanya. Menerima tamu laki-laki yang dibenci oleh suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah menegaskan bahwa seorang istri diwajibkan memenuhi hak-hak suaminya. Di antaranya yaitu tidak mempersilahkan siapapun yang tidak disenangi suaminya untuk menjamah tempat tidurnya, tidak mengizinkan tamu masuk bila yang bersangkutan tidak disukai oleh suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Sahabat Buya Milenial, itulah beberapa dosa istri kepada suami. Taati dan patuhi perintah suami jika masih dalam batas-batas syariat Islam. Jangan pernah sampai suamimu menangis karena kelakuanmu. Itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaflah kepada suami dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diri pernah bersalah, walaupun hanya sedikit saja. Wallahu a'lam bishawab.
Ketaatan seorang istri kepada suami adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan. Ketaatan seorang istri adalah tanda kesolehan seorang istri kepada suami. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dan Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, yaitu laki-laki, kepada sebagian yang lain, yaitu perempuan. Lalu mereka telah memberikan sebagian harta mereka. Dan wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah, lagi menjaga diri mereka saat suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Untuk menjadi seorang wanita yang kelak mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus menjadi wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, dan mencari keridhaan suami melalui ketaatannya kepada suami. Semoga para wanita menjadi istri yang salehah dan kelak mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.